Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu pada pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat-Nya untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu guru yang hebat, untuk pertemuan kali ini izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata dari modul 14, yaitu tentang budaya positif ya, di sekolah. Jadi untuk selanjutnya coba Bapak dan Ibu guru perhatikan di sini. Perkenalkan, di sini adalah Ibu Fasil kami, Ibu Ati Ningsih. Ya, ini beliau merupakan fasilitator di guru penggerak angkatan 8. Kemudian ini saya rasa Bapak Ibu sudah kenal Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Nuryadi. Dan ini Bapak Ramadan Zulkifli SPD. Beliau merupakan pengajar praktik di pendidikan guru penggerak angkatan 8, dan ini adalah saya sendiri, Maulina SPD. Baik, Bapak dan Ibu guru yang hebat, khususnya untuk pada hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Dan di sini apa sih pengertian daripada budaya positif? Jadi, bisa kita lihat bahwasanya budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif juga merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kemudian, budaya positif di lingkungan sekolah hanya dapat tercipta dengan kerjasama dan konsistensi dari seluruh stakeholder yang ada di lingkungan sekolah. Bapak Ibu guru perhatikan bahwasanya di sini yang pertama adalah tentang budaya positif, suatu pembiasaan yang bernilai positif. Ini suatu pembiasaan yang bernilai positif itu bisa kita lihat seperti kebiasaan kita sehari-hari. Kalau di sekolah kita pada setiap pagi Seninnya kita selalu melaksanakan upacara bendera, dan pada setiap hari Jumat pagi kita juga sering melakukan kegiatan yasinan. Kemudian budaya positif di lingkungan sekolah hanya dapat tercipta dengan kerjasama dan konsistensi dari semua pemangku kepentingan. Siapa stakeholdernya di sini adalah semua dewan guru, baik itu seperti misalnya contohnya dewan guru ya stakeholdernya, kemudian apa namanya ini staf TU atau tenaga pendidik pendidik, dan kemudian juga di sini juga siswa dan siswi kita yang ada di SMA Negeri 1 Muara III. Dan untuk selanjutnya coba Bapak Ibu perhatikan, ini merupakan budaya positif yang telah kita lakukan ataupun yang sudah membudaya dan sudah menjadi kebiasaan di sekolah kita di SMA Negeri 1 Muara III. Anak-anak kita yang lagi bersalaman dengan murid di depan pintu masuk, dan kemudian ini merupakan upacara bendera ya, upacara bendera yang kita laksanakan pada setiap hari Senin. Dan kemudian di sebelahnya di sini kita bisa melihat perwakilan siswa yasinan yang kita laksanakan pada setiap Jumat pagi. Dan ini merupakan budaya positif yang sudah tumbuh dan sudah membudaya di sekolah kita. Dan kemudian Bapak dan Ibu guru yang hebat, coba kita perhatikan selanjutnya. Ini ada yang namanya perubahan paradigma belajar dulu dan sekarang. Ini bisa kalau kita artikan ya, bisa dengan dulu versus sekarang. Dulunya bagaimana dan sekarangnya bagaimana. Jadi di sini dulu ya, dulunya guru bisa mengontrol murid. Arti kata murid itu selalu kita kontrol. Kalau sekarang muridlah yang mengizinkan guru untuk mengontrol dirinya. Tentunya dengan kutip ya, mengontrol dirinya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa tersebut. Kemudian yang kedua, dulu penguatan positif atau bujukan adalah usaha untuk mengontrol murid yang efektif dan bermanfaat. Dan sekarang penguatan positif atau bujukan akan membuat murid bergantung pada guru. Tadi kata begini, di saat ada siswa yang kurang semangat untuk belajar, kita selalu mengarahkan, ayo belajar nak, nah, kan? Itu dulu. Kalau sekarang penguatan positif itu, kalau kita terus-menerus melakukan hal yang demikian,
Misalnya seperti kita meminta siswa untuk lebih giat belajar dan lain sebagainya. Jadi di sini motivasi sendiri dari siswa tersebut tidak ada, sehingga di sini siswa tersebut akan bergantung pada guru. Dan kemudian di sini mengkritik dan membuat murid merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu dulu ya, dengan kita kritik siswa ya, kemudian siswa kemudian merasa bersalah sehingga itu bisa membuat untuk menguatkan karakter mereka. Itu dulu. Dan sekarang mengkritik dan membuat rasa bersalah akan mengantar murid pada identitas yang gagal dan berpikir negatif terhadap dirinya sendiri. Itu ya, itu mengkritiknya ya. Kemudian selanjutnya, guru sebagai orang dewasa yang memiliki hak untuk memaksa. Itu dulu ya. Sekarang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan hubungan permusuhan akan terbentuk. Khususnya dengan demikian, dengan kita memaksa siswa, jadi siswa tersebut bisa balik misalnya untuk adanya rasa dendam pada siswa tersebut, sehingga di sini akan jelas akan terjadi hubungan permusuhan. Nah, untuk selanjutnya, coba Bapak dan Ibu guru lihat di sini bagaimana seseorang bisa merubah paradigma, khususnya paradigma tentang budaya positif. Di sini dijelaskan bahwasanya Stephen R. Covey itu dalam bukunya tentang Principle Centered Leadership pada tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin kemajuan perlahan-lahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Jadi kita harus mengubah cara kita melihat dunia itu bagaimana. Pikir tentang manusia. Apa yang kita pikirkan tentang manusia. Kemudian ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang kenyataan atau tentang realitas. Apa yang terjadi. Lebih kepada memahami dan juga tentang penjelasan aspek-aspek tentang kenyataan ataupun realitas. Selanjutnya tentang disiplin positif. Nah, Bapak dan Ibu guru, coba kita perhatikan di sini disiplin positif. Ini ada pengertian disiplin positif, kemudian yang keduanya ada tujuan daripada disiplin positif. Jadi pengertian dengan tujuan. Pengertian daripada disiplin positif di sini adalah cara mengontrol diri dan menggali potensi untuk mencapai sebuah tujuan mulia serta bertanggung jawab atas apa yang dilakukan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Itu menurut Diana Hussein dalam bukunya tahun 2001. Kemudian adapun tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang seperti yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Arti kata di sini bahwasanya tujuan daripada disiplin positif itu adalah untuk menanamkan motivasi, dorongan dari siswa untuk menjadi orang seperti yang mereka inginkan. Jadi di sini kita tidak tidak memaksakan kehendak kita kepada siswa. Arti kata kita biarkan mereka, kita dorong mereka, kita beri motivasi ke mereka, biarkan mereka membentuk dan menjadi seperti yang mereka inginkan. Dan sekaligus di sini menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Diri itu bisa juga seperti datang lamar ke sekolah, kemudian mengikuti semua pembelajaran yang terjadi di sekolah, dan tentunya itu motivasi intrinsik yang ada pada diri mereka. Jadi kita biarkan mereka untuk menjadi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dan kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal.
Nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama, yang tidak terlepas dari suku, ras, agama, bahasa, dan latar belakangnya, dan menjadi fondasi dalam berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap manusia atau setiap individu. Jadi di sini nilai universal ini adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Ada kata di sini bisa kita lihat misalnya seperti peraturan yang ada di sekolah. Kemudian bisa kita lihat juga tentang di sekolah ya. Misalnya kita sudah membuat semacam apa yang itu namanya itu? Jadi kabel ya, yang aku salah aku lagi ya. Oke, kita lanjut ya, lanjut. Oke, rekam, langsung rekaman. Oke. Motivasi perilaku manusia. Ini adalah dorongan daripada perilaku manusia. Yang pertama ada yang namanya motivasi eksternal ini ya. Ini bisa kita lihat bahwasanya motivasi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu tentang motivasi perilaku manusia. Jadi di sini kalau misalnya siswa kita dalam melakukan suatu budaya positif di sekolah, mereka karena hanya untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, itu adalah motivasi eksternal. Jadi motivasi tersebut bukan motivasi dari dalam dirinya, bukan motivasi internal ataupun motivasi intrinsik. Karena di sini mereka perilakunya tersebut karena ada hukuman, makanya mereka merasa patuh, bukan karena dari dalam dirinya sendiri. Yang kedua, motivasi agar mendapat imbalan ataupun penghargaan dari orang lain, motivasi eksternal. Jadi di sini kalau misalnya ada siswa melakukan sesuatu itu karena mengharapkan penghargaan dari orang lain, contoh kata misalnya seperti pemberian perankingan di sekolah kita, misalnya, ya, kalau misalnya terus-menerus kita memberikan reward kepada siswa, jadi siswa tersebut lama-kelamaan akan merasa ketergantungan, dan itu bisa menjadi bukan sebuah penghargaan ya. Bisa jadi nanti akan menjadi sebuah hukuman. Karena kenapa? Karena siswa akan melakukan sesuatunya tersebut karena adanya yang diharapkan, karena adanya imbalan, dan juga ingin merasa dihargai oleh teman-temannya. Dan kemudian yang terakhir, motivasi internal. Nah, motivasi internal ini adalah motivasi untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Jadi di sini arti kata motivasi tersebut adalah motivasi intrinsik ataupun motivasi internal yang berasal dari dalam diri siswa tersebut. Arti kata di sini mereka melakukan sesuatu karena menghargai dirinya sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka berikan. Hukuman, konsekuensi, dan institusi. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak dan Ibu guru yang hebat, antara hukuman dan konsekuensi itu beda tipis. Apa sih itu hukuman dan apa sih itu konsekuensi dan apa itu namanya restitusi. Coba kita perhatikan di sini. Hukuman itu bersifat tiba-tiba dan tidak terencana. Diputuskan sepihak, murid merasa tersakiti. Misalnya begini, hukuman tiba-tiba. Di saat kita melakukan proses pembelajaran di sekolah, ada siswa yang lagi berbicara. Kemudian, misalnya katakanlah namanya si Fulan. Fulan, gimana kamu? Kenapa kamu berbicara? Di sana, Ibu sedang menjelaskan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Misalnya, kemudian kita sebagai seorang guru meminta siswa tersebut, teruyuh siswa tersebut untuk keliling lapangan, misalnya, kamu Fulan, karena kamu telah belajar, karena kamu telah berbicara di saat proses pembelajaran, jadi kamu harus keliling lapangan voli 5 kali putaran, misalnya 5 kali putaran. Itu adalah hukuman. Sanksi ya, Hukuman, ya.
hukuman. Jadi di sini itu adalah sifatnya tiba-tiba ataupun mendadak, dan itu merupakan sepihak karena kita ya menghukum, bukan peraturan. Itu namanya hukuman, langsung kita menghukum. Nah, itu yang dikaitkan dengan hukuman. Kemudian konsekuensi. Nah, ini lain lagi, beda tipis sebenarnya. Ya, konsekuensi itu bersifat terencana, disepakati oleh sekolah, dan murid merasa tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Ada kenapa sih begini? Kalau misalnya konsekuensi ini adalah peraturan-peraturan yang ada di sekolah, ya, yang telah disepakati terlebih dahulu antara guru dengan kepala sekolah, tendik dan lain sebagainya. Dan ini tentunya imbasnya untuk anak-anak atau kepada murid. Kita teruskan secara sepihak, murid pasti merasa tidak nyaman, tentunya dalam waktu yang pendek. Dan kemudian selanjutnya adalah restitusi yang ketiganya. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi di sini kalau misalnya tadi ada misalnya murid yang berbicara, ya, dengan berbicara misalnya di saat guru menjelaskan pembelajaran ataupun di saat jam belajar, jadi di sini kita bisa menggunakan tahap-tahap dalam restitusi. Jadi di sini lebih kepada untuk menyuruh siswa tersebut untuk memperbaiki kesalahannya, bahwasanya dia tersebut telah melakukan kesalahan. Jadi kita arahkan mereka untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Ukuran dasar manusia menurut Dr. William Geiser dalam Choice Theory memaparkan bahwa setiap tindakan manusia memiliki tujuan, dan semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu ada 5. Yang pertama sekali adalah survival, jadi kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, love and biology. Bagaimana bacaannya? Yang kedua, Love and biology. Oke. Yang kedua, ada yang namanya love and biology ataupun kasih sayang dan diterima. Yang ketiganya ada fun ataupun rasa senang. Yang keempat, freedom, kebebasan. Dan yang kelima, power, penguasa. Melihat posisi kontrol seorang guru. Jadi posisi kontrol seorang guru itu ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, coba kita lihat di sini. Penghukum, menggunakan hukuman fisik atau verbal. Itu namanya penghukum. Seorang guru yang posisi kontrolnya sebagai penghukum. Jadi dia akan menggunakan hukuman fisik dan verbal. Misalnya, hukuman verbal dengan kata-kata bisa dengan memarahi, dan hukuman fisiknya bisa dengan menyuruh siswa untuk putar 5 kali lapangan lari menggali lapangan sebanyak 5 kali. Itu posisi guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, guru pembuat rasa bersalah. Ada di sini bersuara lemah lembut dengan membuat rasa tidak nyaman. Saya seperti ini. Kamu nak, ya kan? Jangan ulangi lagi ya. Kamu ada yang terlambat. Kamu jangan terlambat lagi ya. Sudah beberapa kali bapak bilang jangan terlambat. Kamu tetap masih terlambat. Kalau kamu begini terus, nanti bapak tidak enak ditegur sama bapak kepala sekolah. Jangan ya, tolong ya ya demi ibu. Jadi dengan demikian siswa tersebut merasa bahwasanya dia itu bersalah. Bersalah. Ada kata kenapa? Karena kita dengan nada bicara yang lemah lembut, ya, kemudian siswanya merasa tidak nyaman. Ya. Kemudian posisi kontrol yang ketiganya sebagai teman. Jadi di sini guru mengontrol murid melalui persuasi, tapi membuat murid bergantung pada guru tertentu. Misalnya begini, ada siswa yang terlambat. Nah, sini kan, kenapa kamu terlambat? Setelah bangun pagi pak, makanya saya terlambat. Oh ya, udah nggak apa-apa, kamu masuk terus nih. Ini masalah absen, ya kan? Biar bapak kondisikan ini, ya. Kamu ketika mau masuk, besok yang ulangi lagi, nak ya. Oke, nak ya. Nah, begitu ya. Jadi dengan nada merasa bersahabat, kita berbicara seperti teman, dan kemudian nantinya mereka akan merasa ketergantungan dengan kita. Ya, oh ini saya ada pemurid ini kan. Kalau kelas sekolah saya pasti dikasih masuk. Nanti urusan absen pasti diamankan sama beliau. Nah, jadi di sini adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Dan kemudian
Posisi kontrol guru sebagai pemantau. Adik-adik di sini mengawasi penegakan peraturan dan konsekuensi. Jadi di sini kita lebih kepada pemantau, melihat saja, mengawasi penegakan tersebut, kemudian dan juga tentang peraturan dan konsekuensi. Nah, ini yang terakhir, manajer. Manajer ini adalah mendukung murid menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi di sini posisi kontrol guru sebagai manajer itu kalau misalnya kita lihat ini posisi yang bagus, kontrol seorang guru itu adalah sebagai manajer. Karena kenapa? Kita bisa mendukung murid dalam menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oke, langsung kita lihat tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama siswa dan guru untuk diyakini, diterapkan, dan dievaluasi bersama untuk mencapai tujuan mulia yang menjadi cita-cita bersama warga sekolah, mulai dari murid, guru, karyawan, bahkan kepala sekolah. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini adalah kesepakatan bersama antara guru dan murid dan kepala sekolah dan semua dewan guru bahkan karyawan untuk mencapai satu tujuan, yaitu tujuan yang mulia. Tentunya untuk menemukan budaya-budaya positif di sekolah. Dan kemudian ini segitiga restitusi. Coba kita lihat di sini. Ini yang terakhir, slide terakhirnya, yaitu segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Jadi sebelum kita bahas 3 tindakan tersebut, cuma kita lihat di sini apa sih itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kata apa? Di sini jika ada siswa yang melakukan kesalahan, jadi di sini kita bisa mengarahkan siswa tersebut untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya tersebut. Misalnya begini, kalau misalnya seperti si Fulan tadi yang berbicara saat mata pelajaran atau pelajaran sedang berjalan, kemudian si Fulan berbicara, kita di situ bisa mengarahkan dia untuk memperbaiki kesalahannya, tentunya dengan menggunakan tahap-tahap yang ada dalam segitiga restitusi. Apa saja tahap tersebut? Di sini ada yang pertama sekali menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiganya, yang terakhir adalah menanyakan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi adalah kesepakatan bersama yang telah disepakati antara dewan guru, siswa, kepala sekolah, karyawan yang tadi sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Baik, Bapak Ibu, untuk proses segitiga restitusi ataupun tahapan-tahapan dalam menyelesaikan permasalahan siswa dengan menggunakan tahap ataupun langkah-langkah dari segitiga restitusi ini bisa kita saksikan sebuah video yang sudah saya sudah saya gunakan ataupun sudah saya praktekkan kepada siswa untuk mengarahkan mereka agar mereka kembali ke kelompoknya dengan menggunakan menggunakan segitiga restitusi. Coba Bapak dan Ibu kita lihat sejenak tentang penggunaan segitiga restitusi. Dan Ibu guru yang hebat, coba kita lihat sebuah video yang sudah saya praktekkan tentang penggunaan segitiga restitusi dalam menyelesaikan ataupun melakukan tahap-tahap atau langkah-langkah segitiga restitusi dalam permasalahan siswa yang telah saya praktekkan pada siswa kita kelas 2. Jadi coba Bapak dan Ibu guru perhatikan ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
Angkatan 8 SMA Negeri 1 Muara 3 Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Bapak dan Ibu guru hebat pada modul 1.4 tentang budaya positif. Saya akan mempraktikkan penyelesaian permasalahan siswa dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi. Adapun pengertian dari segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang berbeda. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat, di sini kita bisa melihat ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama sekali adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Yang pertama, tahap menstabilkan identitas. Tahap menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Adapun tujuan dari tahap ini adalah menggeser identitas murid yang gagal ke identitas murid yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Hal ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Guru akan bergeser pemikiran dari stimulus respon menjadi proaktif, kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang ketiga, ataupun yang terakhir adalah tahap menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi intensif. Motivasi intensif ini adalah motivasi yang berasal dari dalam diri siswa sendiri. Kemudian, tahapan ini juga diharapkan murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Wisnu Hadi tidak terima pekerjaan tugasnya selalu dicontek-contek. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya sehingga si Yusuf Hadi menekan kursi untuk meluapkan kemarahannya kepada Ami teman. Berikut adalah praktek penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi pada kasus pertama. Wisnu tahu nggak kenapa Bapak memilih Wisnu dalam orang?
apa yang sudah musyawarah? Saling menghormati satu sama lain. Ya, benar sekali. Saling menghargai sesama teman kan. Menurut kamu saling menghargai sesama teman tertentu penting tidak? Penting. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keinginan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus bersabar dan benar. Bersabar, bersikap tenang. Oke, baik. Kamu bersedia tidak untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus bersabar dan mengenal sama saya. Kalau ada teman yang mencontek, lebih saya melaporkan kepada guru yang bersangkutan atau kelas. Ya, benar sekali. Oke, berarti ya bahasa sudah selesai masalahnya. Mudah-mudahan bisa menjadi bagi marah. Harus bisa mengenai emosi. Baik, kita semangat ya. Oke, silakan ke kelas misalnya untuk ikuti prosedur pembahasan. Pada kasus yang kedua, Idul Fitri sering datang terlambat ke sekolah sehingga banyak pelajaran yang tertunda. Berikut adalah praktik penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi pada kasus kedua. Salam. Idul Fitri. Saudara benar. Idul Fitri. Apa kabar? Sehat? Tahu kan pengalamannya kemarin? Jadi laporan dari UGM alasannya Idul Fitri sering terlambat ke sekolahnya. Terus makanya tadi sehingga kamu sudah berapa kali Idul Fitri terlambat ke sekolah? Lebih kali. Menurut Idul Fitri sehingga terlambat ke sekolah itu kesalahan Mbak. Kesalahan ya, tapi yang namanya kita manusia itu pasti kita harus bersalah, dan sebagai manusia kita juga tidak pernah terlepas dari kesalahan, dan yang paling penting adalah kita itu mau belajar dari kesalahan dan juga mau memperbaiki apa kesalahan yang telah kita lakukan. Terus seperti itu ya. Setuju ya? Jadi kita akan sama-sama mencari solusi atas apa yang telah kita atas kesalahan yang telah dilakukan. Kita mencari solusi sama-sama atas kesalahan yang telah dilakukannya. Jadi sehingga datang sekolah itu kan ada alasannya. Kenapa? Alasan Idul Fitri yang menyebabkan Idul Fitri itu selalu datang tanpa sekolah. Karena saya sering berdagang dan buat teman-teman. Begitu. Ini sering berdagang. Berapa kali? Dia pulang ke sekolah. Oh, dasar lambat selalu ya. Kamu tahu kan kesepakatan kelas yang baru kita sepakati? Tahu Pak? Kalau terlambat ke sekolah sesuai dengan gaya investasi lain ya? Tidak. Oke, baik. Saya kamu tahu ya kayak informasinya tidak terlambat. Kalau kayak kelas, masanya sama saja yang melanggar gaya investasi tersebut itu adalah membuat
Maulidna untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi dan akan cepat bangun supaya tidak terlambat lagi ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu, bergerak, menggerakkan. Baik, Bapak dan Ibu guru yang hebat, setelah kita menonton sebuah video tadi, yaitu tentang bagaimana saya mempraktikkan tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa, dan antaranya ada permasalahan di sini. Dua permasalahan tersebut adalah yang pertama sekali kasus Husnul Hadi yang membentak dan memaki kawannya, kemudian menendang kursi juga. Yang di sini saya menggunakan segitiga restitusi seperti yang sudah saya praktikkan di sini. Kemudian pada kasus yang kedua juga demikian, sehingga di sini di saat fasilitasi tindakan yang salah, mereka mengakui tindakannya, bahwasanya mereka akan memperbaiki apa yang selama ini telah mereka langgar. Contohnya seperti Husnul Hadi akan berusaha untuk menghormati dan menghargai kawannya. Kemudian juga dengan Yul Fitri, artinya dari sini dia akan lebih menghargai waktu dengan tidak bergadang lagi, memperbaiki kesalahannya dengan tidak bergadang, dan kemudian akan cepat datang ke sekolah agar tidak terlambat lagi. Nah, di sini misal kita sudah menonton video tersebut, apa yang ada di benak Bapak Ibu dalam penyelesaian ataupun bagaimana tindakan Bapak Ibu selama ini dalam menyelesaikan permasalahan siswa di saat ada terjadi permasalahan seperti yang saya praktikkan tadi. Saya sedikit keliru sebelumnya bahwa sebelumnya tindakan yang saya lakukan ketika mendapat siswa yang bermasalah tersebut, saya berdasarkan materi yang dipaparkan tadi lebih cenderung ke arah guru penghukum. Kemudian saya sering memberi hukuman kepada siswa-siswa yang bermasalah, hingga mungkin tanpa disadari ada beberapa siswa yang menjadi tidak senang atau timbul sikap musuhan dengan saya. Baik, terima kasih Pak Irwanda. Tepuk tangan untuk Pak Irwanda. Memang luar biasa sekali Pak Irwanda ya. Terima kasih kepada Pak Irwanda. Baik, Bapak Ibu guru yang hebat, untuk pertemuan kita pada hari ini, untuk pemaparan kita pada hari ini, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang kedisiplinan ataupun tentang budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita dan kemungkinan akan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, anak-anak sekalian, di sini seperti pada minggu yang lalu juga sudah pernah Bapak jelaskan bahwasanya ya, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang telah kita sepakati bersama, yaitu di sini kita sepakati bersama antara dewan guru, ya, kemudian anak-anak kami sekalian, siswa dan siswi, yaitu untuk mencapai tujuan mulia yang menjadi cita-cita bersama warga sekolah, mulai dari murid, guru, karyawan, bahkan kepala sekolah. Nah, khususnya tentang peraturan sekolah, jadi di sini saya mintakan atau kita buat kesepakatan dulu ya untuk anak-anak kami sekalian untuk menuliskan kesepakatan apa-apa saja yang harus kita laksanakan. Coba di sini ada kertas ya, ada kertas Bapak bagikan dan kalian menuliskan tentang kesepakatan kelas di sini yang nantinya akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas kita. Ya, arti kata ini khususnya tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita nantinya. Oke, ini Bapak bagikan. Oke, ini tuliskan ya. Tuliskan kertas di sini. Nanti begitu siap dituliskan langsung ditempel ya.
ya tentang kesepakatan kelas ya. Tentang kesepakatan kelas, tulis. Kalau sudah siap, langsung ditempel di papan tulis. Oke, silakan tulis. Ya, tentang kesepakatan kelas. Oke, kalau sudah siap, ya, kalau sudah siap, boleh langsung ditempel di papan tulis, ya, di papan tulis. Oke, para siap, sudah siap? Belum ya? Oke, Idul Fitri. Oke, silakan kalau sudah siap, ditempelkan. Oke, Bapak kasih waktu 2 menit lagi ya, tentang kesempatan kelas. Apa yang mau dituliskan, silakan. Oke, anak-anak kami sekalian, kalau misalnya sudah siap, langsung ditempelkan di papan tulis. Ya, Iqbal. Oke, silakan semuanya ditempelkan di papan tulis. Jangan berebut ya, satu ditempel ya. Jangan berebut. Oke, sudah siap ya? Coba kita lihat apa yang sudah kalian tuliskan di sini ya. Oke, di sini ada dilarang jangan buang sampah sembarangan. Oke, di sini ada jangan pernah datang ke sekolah dengan terlambat. Di sini ada datang ke sekolah tepat waktu dan saling menghargai sesama teman, menjaga kebersihan dan juga jangan ribut dalam ruangan kelas. Kemudian di sini ada datang tepat waktu, kemudian tidak boleh terlambat, jangan ribut dan sebagainya. Nah, anak kami sekalian, tadi kita telah membuat kesepakatan kelas dan sekarang kesepakatan kelas tersebut akan kita buat ataupun kita pilih jadi perkataan positif ya, kata-kata positif, sehingga dari kata-kata positif itu kita jadikan nantinya sebuah keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama. Ya, setuju ya? Oke. Untuk selanjutnya kita akan melihat kata atau kalimat-kalimat positif untuk kita jadikan menjadi sebuah keyakinan kelas. Kita tadi telah membuat kesepakatan kelas atau peraturan di sekolah kita, peraturan di kelas kita. Sekarang Bapak mintakan untuk mengubah peraturan ataupun apa yang sudah kita tuliskan tadi menjadi kalimat positif yang nantinya kalimat positif tersebut akan kita jadikan menjadi sebuah keyakinan kelas kita bersama. Ya, Bapak dituliskan ya. Oke, ini nah. Tuh, dituliskan di kertas ya. Coba dibagikan ya, dibagikan satu orang satu. Oke. Iqbal, bagikan ya. Satu belakang sama kawan-kawannya. Nah, di saat kalian nanti sudah memilah atau memilih kalimat-kalimat yang positif, apa yang sudah tuliskan tadi dan sudah Bapak paparkan tadi di sini, itu nantinya ya kalian akan menempelkan kertas kuning tersebut ke papan tulis seperti yang sudah kalian tempel pada waktu sebelumnya ya. Kita coba diperhatikan. Ya, silakan apa nak? Oh, tidak cukup ya. Oke, ini silakan dibagikan. Berikan lagi. Oke, silakan berikan kertas kuningnya. Iya, ditulis ya. Tuliskan apa saja kalimat-kalimat positif yang tadi ya. Di sini. Anak-anak kami sekalian, kalau misalnya sudah siap, dipersilahkan ya untuk menempelkan kata-kata positif ataupun kalimat positif tentang keyakinan kelas yang akan
kita sepakati bersama. Jadi kalau sudah siap, dipersilakan untuk menempel di dinding, ya. Oke, silakan. Tempel di dinding. Ataupun di papan tulis ya. Papan tulis ini ya. Oke. Ini dengan bercampur. Baik, sudah semua ya? Sudah semua ya? Nah, oke. Di sini bisa kita lihat ya. Balasnya kemarin. Oke, di sini bisa kita lihat kata-kata positifnya. Datang ke sekolah tepat waktu, dilarang membuli, masuk kelas tepat waktu, apabila tidak hadir ke sekolah menunjukkan surat keterangan dari dokter, menjaga dan merawat aset sekolah, menghargai teman, buanglah sampah pada tempatnya, menciptakan suasana kelas yang nyaman dan aman. Anak-anak sekalian, tadi dari peraturan kelas kita sudah mengubahnya menjadi kalimat positif. Dari di sini peraturan kelas yang pertama dilarang buang sampah sembarangan. Jadi di sini kalimat positifnya sudah kita pilih menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian tidak terlambat masuk sekolah. Arti kata di sini kalimat positifnya bisa datang ke sekolah tepat waktu. Baik, yang selanjutnya dilarang membuat kegaduhan di dalam kelas selama proses belajar mengajar berlangsung sehingga dapat mengganggu siswa lain yang sedang belajar. Jadi kalimat positifnya di sini adalah menciptakan suasana kelas yang nyaman. Kemudian yang kelima, dilarang membuli. Artinya di sini kita harus bisa menghargai teman, menghargai dan juga menghormati teman ya. Kemudian dilarang membuat keretan di dinding ataupun di meja belajar. Arti kata di sini kita harus bisa menjaga dan merawat aset-aset sekolah kita. Kemudian yang selanjutnya, yang poin nomor 7, masuk kelas tepat waktu. Ini lebih kepada datang sekolah juga tepat waktu. Kemudian yang nomor 8, poin 8, nomor 9 ya. Poin nomor 9, memakai seragam lengkap sesuai jadwal. Arti kata di sini memakai seragam sekolah sesuai dengan peraturan ataupun yang setelah dijadwalkan. Kemudian yang selanjutnya, apabila tidak hadir ke sekolah, kita harus bisa menunjukkan surat keterangan dokter. Dan selanjutnya di sini poin 11, mengumpulkan tugas tepat waktu. Arti kata di sini kita harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Ini juga tentang kedisiplinan. Dan juga nomor poin 12, memperhatikan guru saat menjelaskan pelajaran ataupun menghargai dan menghormati guru. Kemudian di poin 13, dilarang membuang sampah sembarangan. Ini kembali lagi kan, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian di sini ya, apalagi ini ya, tidak ribut di kelas. Arti kata menciptakan suasana kelas yang nyaman. Yang poin nomor 15, sopan santun dan etika di sekolah. Ini lebih kepada untuk menjaga sopan santun bersama, baik dengan kawan, dengan guru, dan juga dengan semua teman-teman yang ada di dalam kelas maupun di sekolah. Baik, anak kami sekalian, terus selanjutnya di sini juga sudah Bapak rumuskan tentang keyakinan kelas, ya, tentang keyakinan kelas yang telah dan maupun yang akan kita sepakati berdasarkan dengan peraturan kelas dan nilai-nilai positif yang telah kita ambilkan tadi. Yang pertama,
yaitu buanglah sampah pada tempatnya, ataupun di sini menjaga kebersihan. Itu kebersihan ruangan, dari ruangan kelas maupun dalam pekarangan sekolah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, datang ke sekolah tepat waktu ataupun disiplin. Dan kemudian yang ketiga, menghargai teman maupun guru. Yang poin nomor 4, menciptakan suasana kelas yang nyaman. Poin kelima, menjaga dan merawat aset sekolah. Poin 6, datang ke sekolah tepat waktu dan tidak ada yang terlambat. Kemudian memakai seragam sekolah sesuai jadwal. Dan nomor 8, poin nomor 8-nya adalah apabila ada yang tidak hadir ke sekolah, maka harus bisa menunjukkan surat keterangan sakit dari dokter. Dan kemudian poin yang ke-9, mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan poin yang ke-10, poin yang terakhir adalah sopan santun. Nah, anak-anak kami sekalian, tadi kita telah membuat sebuah keyakinan kelas yang intinya di sini akan kita jadikan menjadi budaya yang positif ataupun kebiasaan kita sehari-hari di dalam kelas ataupun di sekolah kita. Inilah poin-poin yang telah kita sepakati, ada 10 poin. Apakah anak-anak kami semua setuju dengan keyakinan kelas yang telah kita buat? Setuju. Oke, kalau setuju, sekarang Bapak akan memintakan kalian untuk membuat sebuah pernyataan tanda setuju, yaitu menandatangani tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat ini. Arti kata, setelah kita tandatangani, berarti itu adalah hasil dan kesepakatan kita bersama tentang. Oke, anak-anak kami sekalian, tadi kita sudah menyepakati tentang keyakinan kelas, dan sekarang kita akan menandatangani sama-sama tentang keyakinan kelas yang sudah kita laksanakan, kita sepakati bersama. Oke, yang persilakan dari Muhammad Iqbal. Silakan Muhammad Iqbal. Oke, Muhammad Iqbal. Tanda tangan. Tulis nama. Iqbal. Tanda tangan. Oke. Selanjutnya Zulfitri, ya. Coba Zulfitri. Oke, selanjutnya Cutiken. Oke, selanjutnya Putri Rumaisyah. Oke, selanjutnya Nurul Akmalita. Baik, anak-anak kami sekalian, tadi kita telah menandatangani tentang kesepakatan tentang keyakinan kelas yang akan kita laksanakan. Mudah-mudahan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama ini dapat kita pindahkan atau dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan tidak lagi melanggar apa yang sudah kita sepakati bersama. Mungkin itu saja ya dari Bapak akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.